Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadar rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fi kitabihil karim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, sehat dan waktu. Maka dengan nikmat inilah kita bersama-sama mampu melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan tugas mulia, yakni salat Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa mendapatkan ridha dan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sejahtera semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila kita mendapatkan suatu undangan dari teman kita, dari sahabat kita, tentu hati kita akan gembira. Bila kita mendapatkan suatu undangan dari saudara kita, kerabat kita, tentu kita akan lebih bahagia lagi. Bila kita mendapatkan suatu undangan dari pimpinan kita, tentu akan lebih bahagia lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kalau Allah sang pencipta alam, sang pemberi rezeki tanpa batas, yang tidak akan pernah mampu untuk menghitung akan kenikmatannya yang diberikan oleh Allah, mengundang kita untuk berjumpa, ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka siapa saja yang berharap memiliki suatu keinginan untuk berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaknya ia beramal dengan amalan yang saleh dan tidak menyekutukan akan amalan tersebut selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Ayat ini memberikan suatu khabar kepada kita bahwa Allah mengundang kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu khabar yang dahsyat, suatu khabar yang luar biasa, yang tidak ada pada diri Allah rasa malu kecil di hadapan hambanya karena mengundang hambanya untuk berjumpa dengan Allah. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hamba seperti apakah yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Allah? Yang pertama adalah hamba yang senantiasa melakukan amal-amal yang soleh. Dan amal yang soleh seperti apa yang dianggap oleh Allah, sehingga amal tersebut dianggap sebagai amal yang soleh, yang berhak diterima oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amal-amal ibadah kita, bila kita lakukan akan menjadi amal soleh, maka kewajiban bagi kita untuk membuat amal-amal kita soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya segala amalan kita didasari dengan ilmu yang sudah ditetapkan dalam keibadaan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita di dalam berwudu, di sana ada ilmunya. Maka kalau ingin wudu kita benar dan diterima, sehingga membawa salat kita diterima oleh Allah, maka ilmu dalam berwudu harus benar-benar dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ilmu ibadah salat kita, agar salat kita diterima dan akan membawa kita untuk berjumpa kepada Allah, pun demikian ilmu salat harus benar-benar dijalankan, dipraktekkan dengan sebenar-benarnya dalam melaksanakan ibadah. Maka bila ilmu-ilmu yang sudah kita dapati, aturan-aturan yang kita sudah pahami dalam ibadah kepada Allah, lalu tidak kita jalankan ilmunya, niscaya ibadah kita akan ditolak, ma'asyiral muslimin. Dan ibadah tanpa ilmu tidak akan membawa kita untuk bisa berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kita diwajibkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Artinya, kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, bila ingin ibadah-ibadah kita, amalan-amalan kita menjadi amalan saleh, maka kewajiban kita harus menuntut ilmu sesuai dengan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita ingin berwudu, maka ilmu wudu harus kita pelajari. Kalau kita ingin salat, maka ilmu salat harus kita pelajari. Kalau kita ingin pergi umrah dan haji, ilmunya pun harus kita pelajari. Tanpa ilmu yang kita tidak ketahui, maka amalan-amalan ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kewajiban menuntut ilmu setiap muslim adalah wajib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian syarat yang kedua disyaratkan oleh Allah kepada hamba yang ingin menghadiri undangan Allah dan berjumpa kepada Allah, yaitu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak boleh ada sekutu dalam ibadah kepada Allah terhadap orang lain. Artinya, ketika kita melakukan amalan-amalan saleh, amalan-amalan kebaikan yang sudah diajarkan oleh Allah, oleh Rasulnya dalam agama kita, maka jangan ada terbersit di hati kita, yaitu
untuk ingin dipuji. Ketika kita membaca Al-Quran, jangan ada di sana ingin dipuji. Ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah wajib, jangan ada di sana untuk mendapatkan pujian orang lain. Ketika kita bersedekah dan lain sebagainya, jangan ada pujian yang kita inginkan dalam ibadah ini, ma'asyiral muslimin. Karena kita mampu membaca Al-Quran, itu adalah karunia dari Allah. Kita mampu menjalankan ibadah-ibadah yang lain, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah, itu pun karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak dan tidak pantas bila kita melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari hamba Allah. Inilah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, Inna Allah Ta'ala la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila kulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang bentuk-bentuk kalian, tidak memandang harta-harta kalian, dan akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian serta amal-amal kalian. Karena itu ma'asyiral muslimin, setiap kita melakukan suatu amalan-amalan, hendaknya semuanya itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setiap kita salat 5 waktu, kita ucapkan kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak ketika kita mampu beribadah kepada Allah namun mencari pujian kepada hamba Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini khutbah yang singkat pada hari ini yang dapat kami sampaikan untuk menyambut undangan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita mempersiapkan yang pertama amal-amal soleh, dan ketika berbuat suatu amalan jangan ada di dalam hati kita untuk mencari pujian kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamallahil malikil allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa ashkuruhu wa qad ta'adzana biziyadati liman syakar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ala rahmin anfi man jahada bihi wa kafar.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سادة الغرار. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وأطيعوه فإن طاعته أكمم وأقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واهدروا أسباب سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على عبدك ورسولك الكريم سيدنا محمد النبي الأمين، وارض اللهم عن أصحابه ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم. اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا وزلازل والمهان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وبلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله الأكبر. أقيم الصلاة.